Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap Kiai Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Al-Alimul Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Faqih As-Sufi Al-Waliullah Al-Qutub Hadratus Syekh Ahmad Khatib Sambas Al-Qadiri An-Naksabandi Ibnu Abdul Ghaffar KSWRA adalah seorang ulama sufi dari tanah air yang masyhur di Mekah, mursyid kamil mukamil sekaligus pengasas perkumpulan Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah atau singkatnya TQN. Perkumpulan thariqat ini merupakan sebuah majelis gabungan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua thariqat sufi besar, yakni Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. TQN adalah aliran thariqat yang muktabarah terjam terjamin keabsahannya, menjadikannya sebagai aliran tarekat yang paling pesat perkembangannya di dunia. Bahkan penganutnya telah tersebar hingga ke seluruh dunia. Pusat penyebarannya berkiblat di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Nama Hadratus Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar. Nisbah As-Sambasi lahir 1217 Hijriah, 1803 Masehi, Kampung Dagang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Meninggal 1289 Hijriah atau 1875 Masehi, Madrasah Syekh Ahmad Khatib, Jabal Qubais, Mekah, Arab Saudi. Dimakamkan di Jannatul Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Karya yang paling terkenal yaitu Fathul Arifin, dipengaruhi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Maulana Syekh Muhammad Nuruddin Syah Bahauddin An-Naksabandi. Mempengaruhi Syekh Abdul Karim Tanara Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Tolhah bin Tolabuddin Kalisapu, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Khalil Al-Jawi Al-Maduri Al-Bangkalani. Ahmad Khatib As-Sambasi dilahirkan di daerah Kampung Dagang Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Syawal 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi, dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sangi. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau memang masih menjadi bagian dari cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Sebagai sebuah daerah yang dibangun oleh Raja Tengah, keturunan dari Raja Brunei Darussalam pada tahun 1620 Masehi, dan menobatkan diri sebagai sebuah kerajaan 10 tahun kemudian, maka wilayah Sambas adalah daerah yang telah memiliki ciri-ciri kemusliman khusus sejak Raden Sulaiman yang bergelar Muhammad Safiuddin dinobatkan sebagai Sultan Sambas pertama. Pada waktu itu rakyat Sambas hidup dari garis agraris dan nelayan hingga ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Muhammad Ali Saifuddin 1815 sampai 1828 dengan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1819 Masehi. Perjanjian ini membentuk sebuah pola baru bagi masyarakat Sambas, yakni perdagangan maritim. Dalam suasana demikianlah Ahmad Khatib As-Sambas menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya, di mana sejak kecil Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan warok di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Salah satu gurunya yang terkenal di wilayah tersebut adalah Haji Nuruddin Mustafa, Imam Masjid Jamek Kesultanan Sambas. Karena terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, Ahmad Khatib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Mekah. Maka tahun 1820 Masehi, Ahmad Khatib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Mekah. Sejak saat itu Ahmad Khatib Sambas memutuskan untuk menetap di Mekah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Sebagian besar penulis Eropa membuat catatan salah ketika mereka menyatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut Sufi. Hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah sebagai seorang ulama dalam arti intelektual yang juga sebagai seorang sufi dalam arti pemuka tarekat, serta seorang pemimpin umat yang memiliki banyak sekali murid di Nusantara. Hal ini dikarenakan perkumpulan tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah yang dirikannya telah menarik perhatian sebagian masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Cirebon,
dan tersebar luas hingga ke Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak. Pengikut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Guru Bangkol juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten. Bahwa perlawanan terhadap pemerintah Belanda juga dipicu oleh keikutsertaan mereka pada perkumpulan tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib Syabas ini. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, terutama dalam membantu membentuk karakter masyarakat Indonesia, bukan semata karena Syekh Ahmad Khatib Syabas sebagai pendiri adalah orang dari Nusantara, tetapi bahwa para pengikut kedua tarekat ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengubarkan perlawanan terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Syabas hingga saat ini dapat dikenali dari karya Fathul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Notulensi ini dibukukan di Mekah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara baiat, talqin, dzikir, muqarabah, dan silsilah Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk melaksanakan prosesi peribadatan khusus mereka. Dengan demikian maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khatib Syabas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa dan munajah para pengikut tarekat ini. Walaupun Syekh Ahmad Khatib Syabas termasuk sebagai seorang tokoh sufi, namun ia juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih yang berupa manuskrip Risalah Jumat. Naskah tulisan tangan ini dijumpai tahun 1986 bekas koleksi Haji Mansur yang berasal dari Pulau Subi, Kepulauan Riau. Demikian menurut Wan Muhammad Shagir Abdullah, seorang ulama penulis asal Tanah Melayu. Kandungan manuskrip ini membicarakan masalah seputar Jumat, juga membahas mengenai hukum penyembelihan secara Islam. Pada bagian akhir naskah manuskrip tersebut pula suatu nasihat panjang. Manuskrip ini ditutup dengan beberapa amalan wirid ia selain amalan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Karya lain juga berupa manuskrip membicarakan tentang fikih, mulai toharoh, sholat, dan penyelenggaraan jenazah ditemukan di Kampung Mandalok, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat pada 6 Syawal 1422 Hijriah atau 20 Desember 2001 Masehi. Karya ini berupa manuskrip tanpa tahun, hanya terdapat tahun penyalinan menyatakan disalin pada hari Kamis 11 Muharram 1281. Sedangkan mengenai masa hidupnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah, termasuk di dalamnya adalah nama Syekh Ahmad Khatib Syabas. Kitab yang pertama Syiar wa Tarajem karya Umar Abdul Jabbar, kitab kedua Al-Muqtashar min Kitab Nasruddin Naur wa Zahar karya Abdullah Mirdad Abul Khair yang diringkaskan oleh Muhammad Syahid Al-Amudi dan Ahmad Ali. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Syabas adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masyarakat. Masalah tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien karena ajaran dalam tarekat ini semuanya didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan perkataan para ulama arifin dalam kalangan salafus salihin. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, dan yang sangat penting adalah membantu dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia, bukan karena Syekh Ahmad Khatib Syabas sebagai pendiri adalah orang lokal Indonesia, tetapi para pengikut kedua tarekat ini ikut berjuang dengan gigih terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Survei tentang sejarah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Tarekat ini merupakan salah satu keunikan masyarakat Muslim Indonesia. Bukan karena alasan yang dijelaskan di atas, tapi praktik-praktik tarekat ini menghiasi kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah secara substansial merupakan aktualisasi seluruh ajaran Islam kafah dalam segala aspek kehidupan. Tujuan tarekat
Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah tujuan Islam itu sendiri. Menurut sumber utamanya Al-Quran, Islam sebagai agama diturunkan untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan yang bermuara pada kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hasanah fil al-dunya dan hasanah fil akhirah. Pandangan filosofi Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mengenai hubungan kemasyarakatan baik dengan sesama muslim maupun dengan yang bukan muslim dapat dilihat dalam bagian uraian tanbid berikut. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya kita rukun saling menghargai. Dua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia hingga akhirat. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinanya atau berbuat tidak senonoh, bersiksa angkuh. Sebaliknya harus bersikap belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira. Hatinya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Empat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, setara bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Umar Abdul Jabbar menyebut bulan Syawal 1217 Hijriah kira-kira bersamaan 1802 Masehi sebagai tanggal lahirnya. Demikian pun Muhammad Said Al-Mahmudi. Namun mengenai tahun wafatnya di Mekah terdapat perbedaan. Abdullah Mirdad Abdul Qair menyebut bahwa Syekh Ahmad Khatib wafat tahun 1280 Hijriah kira-kira bersamaan 1863 Masehi. Tetapi menurut Umar Abdul Jabbar pada tahun 1289 Masehi kira-kira bersamaan 1872 Masehi. Tahun wafat 1280 Hijriah yang disebut oleh Abdullah Mirdad Abdul Khair sudah pasti ditolak karena berdasarkan sebuah manuskrip Fathul Arifin salinan Haji Muhammad Said bin Hasanuddin, Imam Singapura menyebutkan bahwa Muhammad Said bin Muhammad Tasin Al-Banjari mengambil tarekat berbaiat dari gurunya Syekh Ahmad Khatib sedang berada di Mekah menjalani kholwat. Manuskrip ini menyebutkan bahwa baiat ini terjadi pada hari Rabu ke-7 bulan Dzulhijjah tahun 1286 Hijriah. Jadi berarti pada tanggal 7 Dzulhijjah 1286 Hijriah, Syekh Ahmad Khatib Sambas masih hidup. Oleh tanggal wafat Syekh Ahmad Khatib Sambas yang wafat tahun 1289 Hijriah yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.